Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Liberta SAG, Guru Agama Katolik SDN 06 Tapen, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Saat ini saya sebagai mahasiswa PTG Bat 1 Universitas Katolik Santo Fransiskus Asisi Semarang akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu di SDN 06 Tapen, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabar? Luar biasa. Masih semangat meneruskan pelajaran hari ini? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, kita lanjut untuk pelajaran agama hari ini. Ya, semangat ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar, ya, mari kita bangkit berdiri. Kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa dulu. Ada yang memimpin doa bukan kita? Silakan maju. Oke, berdoa dulu ya. Yuk, berdiri dulu semuanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau telah memberi kami kesehatan saat ini. Kami akan belajar agama kami. Mohon berilah kami kekuatan agar kami tetap kuat seperti para rasul yang telah menerima kami Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Argoris. Morris, tepuk tangan untuk Argoris. Oke. Silakan duduk. Apakah kalian tahu dengan lagu Profil Pelajar Penusinan? Tahu. Tahu tak? Tahu. Oke, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Roh Kudus yang mampu menyemangati. Maka sesuai dengan semangat Roh Kudus, kita juga akan menerapkan semangat profil pelajar Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita nyanyi dulu sama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman bahwa pada Tuhan Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi sambil tangan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Bu Guru absen dulu ya. Argolis Morris, Francisco Randu, Austinus, Francisca Alman, Dea, Felicia. Terima kasih karena kalian sudah hadir semua pada saat ini ya. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu Guru akan mengajak kita untuk bersama-sama masuk ke dalam materi pelajaran, yaitu tentang Roh Kudus, ya, tentang Roh Kudus.
Susunnya menjadi berapa menara ini? Silakan diproses. Ya, ini bahannya. Oke, kita lanjutkan dengan pembuatan menara. Tadi ya, sudah Ibu bagikan alatnya, bahannya. Ada yang buat dari pipet atau sedotan, ada yang dari gelas. Bahan-bahan ini kalian susun menjadi bentuk menara, bangunan menara yang utuh, ya, tidak boleh goyah. Ayo silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Yo, kerjakan ya. Ayo, ayo, semangat. Semangat, semangat, semangat. 10 menit ya. Sedikit ekstra hati-hati, kerjasama. Pipetnya harus disesuaikan dengan tempatnya. Ayo, gimana? Ayo, sampai berhasil. Sudah selesai ini? Sudah selesai? Kelompok perempuan sudah berhasil. Kelompok laki-laki? Kelompok laki-laki? Bagaimana? Bu guru tidak membantu, tetapi Ibu ingin melihat kerjasama kalian dalam sebuah tim. Silakan. Oke, sudah selesai semuanya? Bagaimana perasaan kalian setelah membangun sebuah menara dari pipet dengan gelas ini? Apakah ada yang menemukan kesulitan? Ada. Kelompok yang laki-laki, apa kesulitan kalian? Kesulitan karena bahannya disusun terlalu licin. Bahannya disusun terlalu licin. Terus di dalam kelompok kompak nggak kalian mengerjakannya? Tidak kompak. Apa yang menyebabkan tidak kompak? Kurang kerjasama. Kelompok yang perempuan, apakah menemukan kesulitan? Tidak. Apakah kerjasama dalam kelompoknya terjaga? Ya. Terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, dari permainan ini kita mengambil kesimpulan. Apa yang bisa kita petik? Semangat Roh Kudus menyemangati kita dari ketercerai-beraian, dari ketidakkompakan, ya. Kita bisa mengumpulkannya dengan kesabaran, dengan keikhlasan hati kita, dengan menekankan rasa emosional kita yang tinggi, maka bisa berhasil apa yang kita bangun. Salah satu contohnya tadi menara, ya. Tetapi dengan ketidakkompakan kita bisa dilihat ya, ini hasilnya dari ketidakkompakan, menaranya pun berdirinya tidak kokoh ya, tidak kokoh. Dari kekompakan, menara yang dibangun tadi bisa berdiri dengan kokoh, utuh, tinggi ya. Tepuk tangan dulu untuk hasil karya kalian saat ini. Tepuk tangan dulu. Untuk menguatkan apa yang telah kita pelajari bersama, mari kita akan membuka cerita yang terdapat di dalam kitab suci. Saat ini
Bu Guru ingin mengajak kalian untuk membuka Alkitab, ya. Kita akan sama-sama mendengarkan dan kita akan menonton, ya. Nonton di ini sudah ada Ibu download di laptop. Kita akan saksikan bersama-sama, yaitu dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 15, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan ayat 24, dilanjutkan ayat yang 32 sampai dengan 33. Nah, cerita dalam Kisah Para Rasul ini yaitu tentang Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang menyemangati semua orang melalui peristiwa Pentakosta. Kita akan melihat cerita tentang bagaimana peristiwa Pentakosta, ya. Kita saksikan bersama-sama, ya, walaupun kita tidak menggunakan e-fokus, tetapi Ibu ingin kalian melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung, mendengarkan secara langsung peristiwa tersebut melalui cerita yang ada dalam laptop ini, ya, Ibu. Perhatikan, ya. Baik, anak-anak, kita sudah mendengar, melihat bersama YouTube yang sudah kita tonton, ya, yaitu tentang peristiwa Pentakosta. Setelah kita saksikan dari awal sampai akhir kisah Pentakosta ini, di situ tadi ada terdapat ayat kunci, yaitu ayat yang harus kita ingat, ayat hafalan. Apakah ada yang tahu? Ada yang masih ingat tadi ayat apa? Dari kitab apa? Dari kitab Siapa namanya? Tunjuk tangan. saya, Bu. Ya, Yoel bab 2 ayat 8. ya. Coba sebutkan apa yang tertulis di situ. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, itu janji Tuhan Yesus, ya. Yang dijanjikannya lewat peristiwa Pentakosta. Karena kita sudah mendapatkan janji yang begitu istimewa, maka kita sebagai pengikut Kristus harus memiliki semangat, ya. Semangat, ya. Jangan mudah lemah, karena kita sudah menerima curahan Roh Kudus lewat peristiwa Pentakosta, ya. Sekarang Ibu Guru, ada pertanyaan enggak? Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Apa? Saya mau bertanya, apa penyebab utama seorang Katolik malas ke gereja? Oh, mantap sekali pertanyaannya, ya. Berkenaan dengan peristiwa Pentakosta ini, ada yang bertanya mengapa seorang Katolik atau anak Katolik itu malas untuk datang ke gereja. Intinya ini ada kaitannya dengan peristiwa Pentakosta ini. Padahal kita sudah mendapatkan semangat dari Roh Kudus, tetapi kok masih malas-malas untuk datang ke gereja. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Nah, faktor utama yang menyebabkan anak Katolik itu malas datang ke gereja, terutama kita yang berada di kampung ini, itu adalah dalam lingkungan keluarga dulu. Kita harus menggali bagaimana iman Kristiani yang tumbuh di dalam keluarga tersebut. Ajakan orang tuanya, apakah orang tuanya pernah mengajak ke gereja, atau pergaulan sesama anak itu, itulah kadang-kala yang melemahkan kehidupan orang Katolik, ya. Karena kecenderungan lebih dominan senangnya dengan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang di luar gereja, sehingga mereka malas untuk datang ke gereja, walaupun pada saat itu gereja menawarkan berbagai bentuk aktivitas ibadah yang sangat luar biasa, ya. Tetapi kemalasan memang tidak menutup kemungkinan banyak kita temukan, terutama kita daerah pedalaman yang masih minim pengetahuan iman kita, yang masih minim pelayanan iman kita, ya.
dari orang yang kita anggap lebih tahu tentang hal-hal keagamaan yang memberikan semangat kepada kita di dalam menumbuh kembangkan iman kita. Oleh karena itu, Bu Guru berharap kepada kalian-kalian ini ya, anak-anakku sekalian, karena kita sudah paham dari pelajaran kita hari ini, mulai saat ini kita membangun niat, jangan pernah malas untuk beribadah, ibadah dalam bentuk apapun, apalagi sekarang ini adalah suasana di bulan Rosario ya. Jangan malas ya, mari kita bergumul di dalam doa, kita berkumpul, apakah itu berdoa Rosario, doa keluarga, doa di dalam gereja, ibadah hari Minggu, bangkitkan semangat kita. Tidak ada salahnya kita yang mengajak orang tua kita ke gereja. Mau nggak kita mengajak orang tua ke gereja? Bisa dilakukan? So, hari ini kita buat janji ya, saya harus semangat seperti para rasul, karena kita sudah mendapatkan karunia Roh Kudus ya, melalui peristiwa apa tadi? Pentakosta. Oke, siapkan kertas kalian, buku kalian, Bu Guru mau ngasih tugas dulu. Yuk, silakan dicatat. Sudah? Nomor 1. Apa yang dialami para rasul saat mereka berkumpul di sebuah tempat? Nomor 2. Setelah turunnya Roh Kudus, Guru ditulis aja ya. Setelah turunnya Roh Kudus, mulai ya. Turunnya Roh Kudus, apa yang diragukan dan dipertanyakan oleh orang-orang ketika mendengar mereka berbicara? Apa yang diragukan dan dipertanyakan? Mau jalan? Menurut bacaan kitab suci tadi,
Silakan dikumpulkan ke depan anak-anak hasil kerjanya. Silakan kumpulkan di sini. Terima kasih. Baik, dari apa yang telah kalian kerjakan bersama, ya, kita sama-sama menarik kesimpulan bahwa hari Pentakosta ini merupakan hari pencurahan Roh Kudus bagi kita, ya, kita umat Kristiani yang percaya. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para murid sehingga dia naik ke surga. Ya, 50 hari setelah kebangkitan, Yesus memenuhi janjinya, yakni mengutus Roh Kudus, yaitu melalui hari Pentakosta yang kita dengarkan bersama tadi lewat kitab atau lewat cerita yang telah kita saksikan, kita tonton tadi, ya. Oleh karenanya, kesimpulan pada hari ini, pada intinya Roh Kudus menguatkan apa? Ayo tadi, Roh Kudus menguatkan para rasul. Ya, Roh Kudus menguatkan kita, intinya menguatkan para rasul. Dia berjanji melalui kitab Yoel bab 2 ayat 4 tadi. Apa janjinya, Paulus? Akan tidakkan atas manusia. Dengan Yesus berjanji akan mencurahkan rohnya ke atas manusia. Manusia, ya. Itulah hasil daripada kegiatan atau kesimpulan yang dapat kita tarik dari pertemuan kita hari ini. Oke, silakan. Yang terakhir, ada pertanyaan lagi dari kalian? Kalau tidak ada, Ibu akan menutup kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelum menutup, berikan tugasnya tadi. Ya, silakan nanti. Nih, Francisco Randul, Francisca Alma, lanjut, kita tutup ya. Silakan kalian tuliskan di buku kalian masing-masing, yaitu tugas untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, ya. Kelompok laki-laki, Ibu guru minta kalian nanti buatkan atau tuliskan, ya, kata-kata mutiara yang sangat indah, ya. Nanti kalian buatkan di dalam kertas folio, bisa folio ini, ya, folio yang tidak bergaris ini, ya, HTS ini namanya. Kata-kata mutiara yang berhubungan dengan peristiwa Pentakosta atau peristiwa pencurahan Roh Kudus atas para rasul dengan tema penghiburan dari Roh Kudus. Itu untuk yang laki-laki, ya. Buat kata-kata mutiara dengan tema penghiburan dari Roh Kudus. Ya. Untuk selanjutnya kelompok perempuan 3 orang, ya, nanti, ya, buatkan. Kelompok perempuan ini nanti kalian buatkan temanya juga tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang menguatkan hati, yaitu kalian buat ringkasan, ya, ringkasan tentang cerita Roh Kudus menguatkan hati banyak orang. Tulis di kertas ini, kertas HPS, nanti dikumpulkan dan akan Ibu guru tambahkan ke dalam media apakah nanti media sekolah atau nanti Ibu akan ungkapkan di dalam
media pribadi Ibu. Oke, kita lanjut. Bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Profil Pancasila sebelum kita lanjut dengan kita bernyanyi dulu ya. Profil Pancasila. Karena kita sudah disemangati oleh Roh Kudus, mari kita juga semangat sebagai pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, terima dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, adalah mulia. Kemuliaan Bapa, Allah yang berdiri, kreatif dan berkritis. Sekali lagi lebih semangat. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, terima dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, adalah mulia. Kemuliaan Bapa, Allah yang berdiri, kreatif dan berkritis. Karena tadi mimpi doa itu Laki-laki, untuk menutupnya Ibu minta yang perempuan. Mari atau dari Felicia Della maju ke depan. kita bersama-sama mengucapkan, karena ini bulan Maria, sebagai penghormatan kita kepada Bunda Maria, mari bersama-sama kita mengucapkan doa Salam Maria ya. Ayo, isi teman-teman yang berdoa. Dan teman-teman, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Guru. Selamat siang. Oke, ulang ya. Kemaskan nanti kita sekalian yang praktek ini. Selamat siang. Oke, mari kita kemaskan alat tulisan kita sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas yang sudah guru berikan dikerjakan di rumah. Terima kasih.